Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tertulis dalam kitab Lukas 16 ayat 13, kata kunci renungan pada malam ini adalah mengendalikan atau dikendalikan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Amsal 30 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku. Terambil dari kitab Amsal 30 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, uang adalah hamba yang baik, tetapi bukan majikan yang baik. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang warga Illinois meminta agar sang atasan memotong 2/3 dari gajinya supaya ia berpenghasilan di bawah garis kemiskinan. Alasannya adalah dengan menjadi miskin ia tidak perlu membayar pajak pendapatan, dan juga tidak akan diwajibkan menyokong pelaksanaan beberapa kebijakan militer yang tidak disetujuinya. Hal ini membuatnya lebih konsisten dalam mempraktekkan keyakinannya. Seorang teman dekat berkomentar, ia memiliki komitmen yang kuat atas keadilan dan perdamaian. Saya pikir itulah cara ia mewujudkan komitmennya. Saya tidak menyarankan agar Anda mengikuti langkahnya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa orang itu tidak mau idealismenya dibelokkan oleh uang.
Ia mengingatkan saya pada Agur, penulis Amsal 30 yang bijaksana. Agur mengungkapkan bahwa terlalu banyak atau terlalu sedikit kekayaan bisa mempengaruhi komitmen seseorang kepada Tuhan. Kita diminta untuk merenung tentang uang. Warga Illinois itu menyerahkan sebagian uangnya. Agur tidak meminta terlalu banyak ataupun terlalu sedikit uang. Yesus menggunakan uang untuk apa yang perlu. Paulus tidak meminta atau menolaknya. Seorang pengusaha muda yang kaya terikat pada uang. Ananias dan Safira mati karena mereka membohongi Allah dalam hal uang. Bagaimana sikap kita terhadap uang? Apakah kita menggunakannya dengan bijak? Atau sebaliknya uang itu justru menguasai kita? Mampukah kita mengendalikan uang? Atau sebaliknya uang itu justru memperbudak kita? Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan sekaligus kepada uang. Setia dalam hal kecil, Lukas 16 ayat 10 berkata, "Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar." Nas hari ini mengandung pesan moral tentang setia dalam hal kecil. Hal ini mengandung hal integritas, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam berbagai hal, baik yang dianggap kecil maupun besar. Jika kita dalami teks ini, maka kita akan menemukan beberapa hal penting, yakni: pertama, soal integritas dan tanggung jawab. Ayat ini dapat diartikan sebagai panggilan untuk bertindak dengan jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal, terlepas dari seberapa kecil atau besar tindakan tersebut. Seseorang yang dapat dipercaya dalam hal-hal kecil juga kemungkinan besar dapat dipercaya dalam hal-hal besar. Integritas dan tanggung jawab adalah karakter yang penting dalam hidup Kristen. Dan ayat ini mendorong orang untuk mengamalkannya dalam semua aspek kehidupan mereka. Kedua, soal konsistensi. Pesan dari ayat ini adalah pentingnya konsistensi dalam perilaku seseorang. Jika seseorang hanya berperilaku baik dalam hal-hal besar tetapi mengabaikan hal-hal kecil, ini mungkin mengindikasikan bahwa motivasi mereka tidak murni dan bahwa mereka tidak benar-benar mengutamakan prinsip-prinsip moral dalam semua situasi. Ketiga, soal tes karakter. Ayat ini juga dapat dilihat sebagai sebuah ujian karakter. Bagaimana seseorang bertindak dalam hal-hal yang tampak remeh atau tidak begitu penting bisa mencerminkan sejauh mana sifat dan integritas mereka. Oleh karena itu, setiap tindakan, baik besar maupun kecil, bisa dianggap sebagai indikator karakter. Keempat, soal pengelolaan harta benda. Ayat ini dapat dihubungkan dengan konteks pengelolaan harta benda dalam parabel yang mendahului ayat ini. Yesus menceritakan tentang seorang pengelola yang bijaksana dalam mengelola harta tuannya. Ayat 10 kemudian menyampaikan pesan bahwa sikap tanggung jawab dan kejujuran dalam mengelola harta benda, sekecil apapun, adalah indikasi karakter yang baik. Penting untuk diingat bahwa penafsiran ini dapat bervariasi tergantung pada latar belakang teologis dan konteks pemahaman kitab suci masing-masing individu. Tetapi secara umum, ayat ini mengajarkan nilai kesetiaan, integritas, dan tanggung jawab dalam segala aspek kehidupan, baik yang dianggap kecil maupun besar. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pernyataan dalam Lukas 16 ayat 10 memiliki beberapa pesan penting yang bisa direnungkan. Pertama, pentingnya integritas universal.
Pernyataan ini menekankan bahwa integritas adalah sifat universal yang tidak tergantung pada seberapa besar atau kecilnya tindakan. Seseorang yang memiliki integritas akan menunjukkan perilaku yang jujur dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, baik yang dianggap penting maupun tidak. Kedua, pentingnya konsistensi karakter. Pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya konsistensi dalam karakter. Cara seseorang bertindak dalam situasi sehari-hari mencerminkan sifat sejati mereka. Jika ada inkonsistensi antara tindakan dalam hal-hal kecil dan besar, hal ini mungkin mengindikasikan adanya masalah dalam nilai-nilai yang dipegang oleh individu tersebut. Ketiga, pentingnya tes kemuliaan dan integritas. Tindakan-tindakan kecil yang tampaknya tidak begitu berarti juga bisa menjadi tes karakter yang menguji integritas seseorang. Bagaimana kita bersikap terhadap tugas-tugas sederhana dan rutin dapat memberikan pandangan tentang sejauh mana kita menerapkan nilai-nilai kita dalam hidup sehari-hari. Keempat, pentingnya prioritas dalam kehidupan Kristen. Pernyataan ini juga bisa menjadi pengingat akan pentingnya mengutamakan prinsip-prinsip Kristen dalam semua aspek hidup. Tidak ada pembagian antara hal-hal kecil dan besar dalam pandangan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, kita diharapkan untuk menjalani hidup dengan integritas dan moralitas yang konsisten, terlepas dari seberapa besar atau kecilnya tugas yang dihadapi. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang keselarasan antara tindakan dan prinsip-prinsip dalam hidup kita. Bagaimana kita bertindak dalam situasi sehari-hari dapat menjadi cermin karakter dan kejujuran kita sebagai individu dan sebagai orang Kristen. Tuhan menegakkan orang yang hina. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan menegakkan orang yang hina. Tuhan menegakkan orang yang hina sejajar dengan mengangkat orang yang miskin. Bagian ini memberikan penekanan bahwa Tuhan bukan hanya menegakkan orang yang hina tetapi juga mengangkat orang yang miskin. Sebuah tindakan Tuhan yang menaikkan derajat dan harga diri seseorang. Mazmur 113 adalah mazmur pujian dan biasa digunakan sebagai panggilan ibadah. Mazmur ini juga merupakan nyanyian pujian yang memuji Tuhan sebagai orang ketiga. Mazmur ini merupakan bagian besar dari mazmur Hallel. Dalam mazmur pujian ini, para peserta ibadah diundang memuji Tuhan yang mengatasi segala sesuatu namun mengutamakan manusia yang rendah dan mengaruniakan kepadanya hidup berlimpah. Keyakinan bahwa Tuhan meninggikan orang rendah berakar dalam pengalaman umat Israel. Sekelompok pekerja rodi diangkat Allah menjadi anak dan umatnya. Mazmur ini adalah salah satu rentetan Hallel besar yang dinyanyikan pada hari raya Paskah Yahudi, peringatan keluar dari Mesir, dan pada hari raya lainnya. Mazmur ini dimulai dan ditutup dengan seruan, Haleluya, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan diajak untuk memuji Tuhan. Di dalam kata memuji ini terkandung juga makna mengakui, memuliakan, memasyurkan, menghormati, mentaati, menjunjung tinggi, membesarkan, dan lain-lain. Mengapa? Sebab Tuhan itu tinggi luhur dan kemuliaannya mengatasi segala langit. Tidak ada seperti Dia. Dalam hal apa? Ia diam di tempat yang tinggi. Namun Dia merendahkan dirinya, Dia menegakkan orang yang hina dan mengangkat orang miskin, dan Dia mendudukan perempuan mandul sebagai ibu anak-anak.
Puncak dari Mazmur ini hadir dalam dua ilustrasi tentang bagaimana Tuhan membangkitkan orang miskin dan yang membutuhkan untuk duduk bersama para pangeran, dan bagaimana wanita mandul menjadi seorang ibu melalui intervensi ilahi. Penulis Mazmur 113 menggunakan dua kiasan dari doa Hana. 1. Tuhan membangkitkan yang miskin dari debu dan menempatkan mereka bersama para bangsawan, dan 2. Kemandulan Hana. Pertanyaan kita sekarang adalah siapakah orang hina dalam perikope minggu ini? Pertama, orang miskin. Kata miskin adalah istilah ekonomi, menunjukkan kurangnya aset seseorang. Needy menarik perhatian pada konsekuensinya, kurangnya sumber daya manusia, orang yang membutuhkan dan orang yang kekurangan makanan. Sementara tumpukan kotoran dan sampah mungkin merupakan metafora, pengalaman modern orang-orang yang hidup di tumpukan sampah di pinggir kota-kota besar membuat bahasa ini benar-benar masuk akal. Orang hina dan miskin, yaitu mereka yang lemah kedudukan, mereka yang tidak mempunyai suatu keterampilan atau keahlian yang diperlukan masyarakat, mereka yang menganggur dan berkekurangan. Hanya satu segi kemiskinan disebut, mereka tidak mempunyai perumahan, duduk di debu, di lumpur, atau lebih tepat di mana orang biasa membuang sampahnya. Di pinggir kota mereka mendirikan gubuk, dan tidak mempunyai makanan yang cukup untuk dimakan. Ini adalah gambaran kemunduran dan kesengsaraan total. Orang miskin akan memilah-milah tumpukan sampah untuk sesuatu yang berguna, dan menghangatkan diri dengan api yang terus membara. Mereka itulah yang ditegakkan dan diangkat serta didudukkan bersama-sama para bangsawan di tempat di mana masa depan masyarakat direncanakan dan diambil keputusan yang menentukan kesempatan hidup orang banyak seperti hukum tanah, jaminan sosial, dan kesempatan kerja. Tuhan membangkitkan orang miskin dari debu dan mengangkat yang membutuhkan dari tumpukan abu. Kata kerja, ia membangkitkan, disejajarkan dengan ia mengangkat. Tetapi Allah senang membesarkan mereka dari tanah yang begitu rendah dan martabat yang rendah, untuk mendudukkan mereka dengan kaum bangsawan bangsanya, yang kaya dan yang berkuasa atas tanah. Kata bangsawan menunjuk pada orang-orang yang mulia, yang dihitung di antara para pangeran dan orang-orang kaya. Kerendahan hati mereka tidak hanya melibatkan kemiskinan dan kelaparan tetapi juga degradasi dan rasa malu. Dengan demikian pembebasan mereka tidak hanya melibatkan makanan tetapi pemulihan ke posisi yang tepat di masyarakat. Mereka sekarang duduk dengan bangga di antara orang-orang yang diperhitungkan di sana. Kedua, orang mandul, di dalam masyarakat agraris, seorang wanita hanya dipandang sebagai ibu. Ia dikawinkan untuk melahirkan dan membesarkan angkatan penerus dalam keluarga besar suaminya. Wanita mandul dianggap hina, bahkan dianggap terkutuk. Ia mendapat tugas yang kurang menyenangkan, disakiti hatinya dan dikesampingkan. Perempuan mandul inilah yang diangkat Tuhan menjadi seorang yang penuh sukacita karena menjadi ibu. Tuhan telah menghapuskan aibnya di depan manusia, di timur dekat zaman dahulu, khususnya di Israel. Kedudukan ibu merupakan prestasi tertinggi wanita manapun. Wanita mandul adalah orang yang tersisih dalam masyarakat. Ia adalah kekecewaan bagi suaminya, kepada wanita lain, dan terutama kepada dirinya sendiri. Meskipun demikian,
Kebaikan Tuhan juga menjangkau kelegaan dari penghakiman yang dinyatakan. Panggilan terakhir untuk memuji adalah jauh lebih meyakinkan, karena pemazmur telah mengembangkan dua alasan untuk memuji Tuhan, kedaulatannya dan tindakannya yang penuh kasih sayang. Penghinaan Hana sendiri terletak pada ketidaksuburannya. Pujian dan kegembiraannya muncul karena Tuhan membalikkan hal itu, sehingga wanita tanpa anak itu melahirkan 7. Dalam 1 Samuel 2, pengalaman Hana berada di bawah kisah besar yang Tuhan rencanakan. Kita tahu tentang pengalamannya karena siapa putranya. Tindakan Tuhan seperti itu juga termasuk dalam kehidupan orang yang tidak memiliki signifikansi seperti itu. Tuhan menggunakan kata-kata Hana, membalikkan penderitaan pengasingan ketika Ia membangkitkan orang miskin dari debu, dan mendudukkan mereka bersama para pangeran. Dengan kata lain, Tuhan menempatkan perempuan yang tidak memiliki anak di rumahnya sebagai ibu yang bahagia bagi anak-anak. Singkatnya, penulis Mazmur 113 memperkenalkan Hallel Mesir dengan kiasan-kiasan ini melalui doa Hana untuk mengonfigurasi kembalinya dan pemulihan dalam gambar-gambar tentang pengangkatan orang miskin menjadi pangeran dan kemandulan Hana berubah menjadi ibu. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan hari ini? Pertama, dipandang hina oleh manusia tidak masalah, tapi jangan sampai kita dipandang hina oleh Allah, karena itu kekal. Dipandang hina oleh manusia hanya sementara waktu, tapi kalau dipandang hina oleh Allah, itu kekal. Kita harus mempersoalkan hal ini. Kira-kira, kita itu dipandang Tuhan hina atau tidak? Berapa nilainya? Dan itu adalah hal yang darurat, penting, dan mungkin satu-satunya. Salah satu penyakit jiwa manusia pada umumnya adalah mau dipandang orang lebih, merasa butuh penghargaan. Adalah tidak salah jika kita berharga di mata manusia, tapi semua keberhargaan itu harus kita persembahkan untuk kepentingan pekerjaannya, bukan untuk kepuasan diri semata. Maka, proses untuk menghancurkan karakter buruk itu luar biasa. Prosesnya sangat berat. Kenyataannya, banyak orang yang tidak rela dipandang hina oleh sesamanya, dipandang rendah, dipandang salah, dipandang sesat, dipandang bidat, tidak rela. Maka, biasanya kita menggeliat, berusaha agar pandangan hina itu dihapus, minimal direduksi, dikurangi, diminimalis. Kedua, hanya orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Hanya orang-orang jatuh yang akan diangkat untuk berdiri, dan hanya orang-orang yang direndahkan yang akan ditinggikan. Karenanya, berbahagialah kamu orang-orang yang direndahkan, sebab kamu pasti akan ditinggikan. Tuhan itu sangat adil. Dia memperhatikan orang-orang yang dalam penderitaan, yang hina dari dalam debu, dan bahkan memberikan jaminan untuk meninggikan mereka duduk bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Sungguh janji yang menguatkan bagi saya bahwa tidak selamanya saya dalam keterpurukan, sebab saya mempunyai harapan, yaitu janji Allah. Tetapi bagaimana kita semua dapat menggenapi janji tersebut? Hanya dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena itu, jangan merasa rendah hati jika kita mengalami kehinaan, sebab Tuhan selalu ada bersama kita untuk mengangkat kita dari segala kehinaan menuju kemuliaan kekal. Apa artinya setiap firman Tuhan itu murni? Mari kita jawab. Penulis yang diidentifikasi sebagai Agur mengatakan,
Setiap firman Tuhan adalah murni. Dialah perisai bagi orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Pernyataan Agur bahwa setiap firman Tuhan adalah murni menunjukkan bahwa firman Tuhan dan janji-janjinya patut kita percayai karena telah diuji, dicobai, dan dibuktikan kebenarannya. Dalam bahasa Ibrani asli, istilah yang diterjemahkan sebagai murni berarti terbukti benar atau dapat dipercaya, tanpa cela. Kata ini diasosiasikan dengan peleburan, atau dimurnikan dan disucikan dengan api, seperti dalam Mazmur 12 ayat 6 berkata, "Dan firman janji-janji Tuhan telah bertahan terhadap segala kemungkinan ujian di dunia nyata. Janji-janjimu telah diuji sepenuhnya, dan hamba-Mu menyukainya," kata pemazmur. Kita bisa menaruh kepercayaan kita pada Tuhan dan firman-Nya untuk melindungi kita seperti perisai. Jalan Tuhan itu sempurna. Semua janji itu terbukti benar. Dialah perisai bagi semua orang yang mengharapkan perlindungan darinya. Selain memberikan perlindungan, setiap firman Tuhan murni karena memberikan terang dan arahan bagi mereka yang mempercayainya. Pesanan Tuhan itu benar, memberikan sukacita kepada hati. Perintah-perintah Tuhan bercahaya dan menerangi mata. Firman Tuhan adalah pelita yang menuntun kaki kita dan cahaya yang menerangi jalan kita. Firman Allah itu murni, dan pasti akan mencapai tujuan yang dimaksudkan Tuhan. Tidak satu pun dari semua janji baik yang dibuat Israel kepada Israel gagal. Semuanya telah digenapi. Demikian pernyataan Yosua 21 ayat 45. Setiap firman yang diucapkan Tuhan kepada umat manusia diberikan untuk suatu tujuan yang akan digenapinya. Tetapi akulah firman Tuhan hidup, berkuasa, dan mampu menembus kedalaman jiwa manusia. Melalui firman-Nya, Tuhan menyatakan diri-Nya kepada umat manusia. Kita jadi mengenal siapa Allah dan menjalin hubungan dengannya melalui firman-Nya. Tuhan mengajar, menegur, mengoreksi, mempersiapkan, dan memperlengkapi kita untuk setiap pekerjaan baik melalui firman-Nya. Setiap firman dari Allah harus diterima sebagai susu rohani yang murni makanan bagi jiwa kita sehingga melaluinya kita dapat bertumbuh ke dalam pengalaman keselamatan seutuhnya. Tidak bercela, seperti perak yang dimurnikan dalam peleburan, seperti emas yang dimurnikan 7 kali. Firman Tuhan tidak mengandung campuran ketidakmurnian, kesalahan, atau ketidaksempurnaan. Setiap kata mengacu pada setiap pernyataan dan wahyu dalam catatan yang diilhami atau, dengan kata lain, segala sesuatu yang Allah katakan dalam kitab suci. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang hakiki, sempurna, dan dapat diandalkan. Setiap kata tanpa cela, sempurna, dan tulus. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kepalsuan, korupsi, atau kekurangan di dalamnya. Janji Tuhan akan mengatakan apa yang aku kehendaki, dan hal itu akan digenapi tanpa penundaan. Apa yang kukatakan akan kukabulkan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu murni dan oleh karena itu memiliki efek menyucikan bagi mereka yang mencintai dan menaatinya. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka telah dipangkas dan disucikan oleh pekabaran yang telah Dia sampaikan kepada mereka. Rasul Paulus menjelaskan bahwa, sebagai pengikut Kristus, kita dijadikan kudus dan bersih, dibasuh dengan penahiran firman Allah,
untuk disajikan sebagai mempelai wanitanya, gereja yang mulia tanpa noda atau kerut atau celah apapun. Semua yang ada di dalamnya adalah kebenaran. Penulisnya adalah Tuhan, yang tidak membuat kesalahan. Firman-Nya adalah otoritas terakhir, karena setiap firman Tuhan adalah murni, tanpa celah, dan lengkap. Agur berkata dalam Amsal 30 ayat 6, "Jangan menambah perkataannya, atau dia akan menegurmu dan membuktikan bahwa kamu pembohong." Bagaimana kita dapat berupaya memperbaiki apa yang sudah sempurna? Oleh karena itu, kita diperingatkan untuk tidak menambah atau mengurangi apapun dari firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang murni mengingatkan kita bahwa Alkitab dalam tanda tangan aslinya adalah infalibel dan ineran. Menikmati makanan bagian kita, Amsal 30 ayat 8 berkata, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Kaya dan miskin itu adalah relatif. Persoalannya apakah kita bisa menikmati semua keadaan kita? Itu yang sering menjadi persoalan. Baik kaya maupun miskin, sejatinya kita harus mampu menikmatinya. Pada masa kini banyak orang berorientasi kepada kekayaan dan itu sudah merupakan gaya hidup banyak orang. Rasanya tidak ada satupun orang yang menginginkan hidup miskin, serba kekurangan dan terus kesulitan dalam memenuhi biaya hidup yang terus semakin tinggi. Tapi di sisi lain, sebuah status kekayaan akan dengan mudah menjerumuskan kita ke dalam rasa kepuasan berlebihan yang malah bisa membuat kita lupa kepada Sang Pemberi. Lalu kemudian lupa bahwa semua itu Dia sediakan bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dipakai untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain. Lalu pertanyaan berikut, apakah jika demikian kita tidak boleh untuk menjadi kaya? Tidak juga, karena Tuhan sendiri menjanjikan kita sebuah kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi seharusnya kekayaan itu hadir ketika kita sudah benar-benar siap untuk menerimanya. Arti siap di sini adalah sudah mengetahui terlebih dahulu dengan benar untuk apa sebenarnya Tuhan memberkati kita dan untuk apa semuanya itu seharusnya dipakai, lalu siap untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Yesus berkata, "Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Mempunyai apa? Dalam versi bahasa Inggris dikatakan mempunyai spiritual knowledge, pengetahuan dan pemahaman yang benar akan maksud Tuhan. Inilah yang mampu membuat kita tetap taat dan setia dalam kondisi apapun, termasuk ketika harta kekayaan hadir dalam diri kita. Inilah yang memampukan kita untuk tidak terjatuh dan tersesat karena silaunya gelimang harta. Kita perlu hikmat dari Tuhan agar bisa tetap berada dalam rel yang benar agar tidak rusak oleh kekayaan. Ada sebuah doa yang bagus dalam Amsal mengenai hal ini. "Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Mari kita fokus kepada hal kedua dalam doa ini, yaitu jangan berikan kemiskinan dan kekayaan, tetapi berilah apa yang menjadi bagianku. Alasan dari permohonan ini ada di ayat selanjutnya. Supaya
Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau, kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sesungguhnya ini penting, karena Tuhanlah sebenarnya yang tahu sampai di mana kemampuan dan kapasitas kita untuk menerima sesuatu. Jangan sampai kita menderita miskin lalu sulit untuk melakukan firman Tuhan. Di sisi lain, jangan sampai kekayaan membuat hubungan kita malah rusak dengan Tuhan. Apa yang baik adalah sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia jauh lebih mengenal diri kita. Oleh karena itu yang terbaik adalah menyerahkan keputusan ke dalam tangan Tuhan. Alkitab pun banyak berbicara mengenai hal ini dalam ayat-ayat lain. Lihatlah bagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus juga berisikan pesan yang sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya. Lalu kita mungkin bertanya, seberapa cukupkah secukupnya itu? Masing-masing orang mungkin memiliki standar yang berbeda mengenai kata cukup. Cukup untuk jalan-jalan, cukup untuk beli mobil mewah, rumah gedung. Tetapi Alkitab kemudian menuliskan seperti ini, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Makanan dan pakaian, itulah kebutuhan paling mendasar dalam hidup manusia, sehingga seharusnya jika keduanya sudah terpenuhi, itu sudah cukup untuk mendatangkan rasa syukur. Jika tidak menyadari hal ini, maka kita pun akan lupa bersyukur dan akan terus hidup penuh dengan rasa tidak puas. Lalu yang terjadi kemudian, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kebinasaan itu bisa menjadi ujung akhir ketika kita berorientasi kepada kekayaan. Oleh sebab itulah yang terbaik bagi kita adalah membiarkan Tuhan yang menentukan seberapa banyak yang sebaiknya kita terima. Tuhan bisa memberikan segalanya hingga berkelimpahan, namun sanggupkah kita menerimanya tanpa kemudian menjadi rusak? Mampukah kita tetap bersyukur dan mempergunakannya lebih lagi untuk memberkati sesama? Atau kita malah terjebak kepada ketamakan untuk terus mengejar lebih banyak lagi demi kepentingan diri sendiri? Belajarlah untuk bersyukur dalam segala keadaan. Rasa terus kekurangan akan membuat kita melupakan segalanya kecuali terus mengejar harta. Kita akan lupa membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak akan ingat lagi untuk bersyukur. Jika Alkitab sudah mengatakan bahwa makanan dan pakaian itu sudah cukup, bukankah itu seharusnya sudah mampu membuat kita bersyukur? Kita tidak mau memfokuskan diri kepada mengejar kekayaan, dan akan selalu menjaga diri dengan sungguh-sungguh agar tidak tergiur kepadanya. Yang terpenting adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan selalu tahu apa yang saya butuhkan. Dia sudah berjanji untuk mencukupi semuanya itu, dan itu jauh lebih penting ketimbang hal lainnya. Itulah yang akan mampu membuat kita selalu dipenuhi rasa syukur dan tidak membuat ibadah kita sia-sia tanpa makna. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Biarlah Tuhan yang menentukan seberapa besar kita layak terima, dengan besar yang cukup sesuai kapasitas kita dan tidak sampai membuat kita lupa diri dan lupa kepadanya. Karena itu, kiranya Tuhan memberikan tepat secukupnya bagi kita untuk tetap bisa bersyukur dan memberkati sesama. Membalas kejahatan dengan kebaikan,
Hari ini kita akan membahas tema, membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak? Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan, bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika Ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka Ia tidak akan mati di kayu salib, dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang, dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Untuk mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita harus menjadi tipe manusia yang di atas rata-rata. Apa maksudnya ini? Di dunia ini ada 3 tipe manusia, yakni: tipe pertama adalah manusia yang dengan setia menghiasi dan mengisi hidupnya dengan sikap-sikap yang pasif. Mereka mengetahui bahwa ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang di dalamnya kemuliaan Tuhan terpancar. Namun, mereka lebih memilih diam, atau pasif, dan selalu menunda untuk melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu. Mereka kerap menyaksikan atau melihat secara langsung akan kehadiran nilai-nilai kebaikan dan kebenaran hadir di dalam dunia ini. Hanya saja tidak ada respons dari tiap-tiap mereka. Tipe kedua adalah mereka yang melakukan berdasarkan apa yang sesuai dengan harapan dan kepentingan pribadi mereka. Mereka hanya akan berbuat baik dan melakukan kebenaran jika orang lain sanggup memberikan keuntungan yang lebih besar dari apa yang mereka telah lakukan. Jika tidak, maka mereka akan memilih diam dan membiarkan semuanya berjalan secara alami. Sifat alami yang dimaksud di sini adalah lebih menyangkut kepada keuntungan pribadi. Maksudnya adalah mereka hanya akan memberikan pertolongan jika yang ditolong memenuhi kapasitas atau kriteria untuk melakukan hal lebih dari yang mereka perbuat. Misalnya, mengharapkan imbalan saat memberikan pertolongan, atau memberi supaya juga diberi secara lebih. Tipe ketiga adalah mereka yang selalu setia melakukan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dalam sepanjang hidupnya berdasarkan kasih karunia yang telah Tuhan titipkan ke dalam hidup mereka. Mereka melihat bahwa melakukan semuanya itu adalah sebagai ekspresi dan bukti imannya kepada Tuhan. Hidup di dalam dunia ini hanya akan berlangsung sesaat, sementara dan sekali saja. Semuanya itu adalah kesempatan untuk berkarya, melakukan apa yang pantas dan dapat dilakukan olehnya. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu ini akan berlalu secara sia-sia, dan ia tidak akan pernah kembali saat semuanya telah berlalu. Inilah konsep yang mereka tanamkan dalam hidup mereka. Mereka memahami bahwa hidup ini tidaklah lebih dari anugerahnya semata. Tetapi serentak dengan itu, mereka merasakan bahwa anugerah itu bisa hilang dan pergi saat ia diabaikan atau diterlantarkan. Itulah sebabnya mereka sadar bahwa jika ada yang lebih baik, maka baik saja tidaklah cukup. Atau, jika ada musuh,
maka mengasihi orang yang telah mengasihi kita saja tidaklah cukup. Dari ketiga tipe manusia di atas, hanya tipe yang ketigalah yang mampu memenuhi kriteria untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Tipe manusia seperti ini akan mampu melakukan beberapa hal, seperti: pertama, tidak berkompromi terhadap kejahatan, dan tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara kita tetap berbuat kebaikan, pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita, menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Kedua, harus mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dengan tidak diizinkan melakukan kejahatan sama sekali. Jika kita dibenci orang lain, maka kita tetap tidak boleh membalas perbuatan mereka. Lalu tatkala kita dibenci orang lain dan melihat keberhasilan mereka, lalu bagaimana kita mengalahkan perbuatan mereka yang melakukan kejahatan itu? Kita dilarang keras untuk iri kepada orang jahat. Jika mereka yang kita sangka jahat itu menjadi kaya dan sukses, jangan iri. Sesekali kita iri, maka kita terjebak pada kejahatan. Kita harus fokus terhadap urusan hati kita sendiri. Apa yang terjadi, celaka atau gembira, pada orang jahat seharusnya tidak langsung kita nilai sebagai musibah atau keberuntungan. Kita telah dijaminkan bahwa masa depan orang jahat tidak pernah lebih mulia walau mereka bergelimang harta. Prinsip hidup ini akan menuntun kita untuk fokus kepada kebaikan, bukan mengurusi orang jahat. Nasihat seorang ayah kepada putri kesayangannya: jika ada orang menjahatimu, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah berbuat baik kepada semua orang. Perikope khotbah minggu ini memberikan beberapa nasihat yang harus kita lakukan dalam rangka membalas kejahatan dengan kebaikan, yakni: pertama, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Secara empiris, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, mudah diucapkan. Siapa saja, baik itu pendeta, hamba Tuhan, pelayan firman Allah, mereka, atau kita, setiap orang dapat dengan mudah mengatakannya, di mana saja, kepada siapa saja dan kapan saja. Namun demikian, dalam praktiknya, seseorang mengalami kesulitan untuk melakukannya. Bahkan, boleh jadi ia tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan akar pahit, dendam, benci, iri hati, tinggi hati, sombong, congkak, angkuh, keras kepala, keras hati, emosi, dan sebagainya. Kedua, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Dalam ayat 28 dikatakan agar kita meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita, lalu berdoalah untuk mereka, yaitu orang-orang yang mencaci maki kita. Secara tersirat, nas ini mendidik, mengajar dan mengingatkan kita, agar hendaknya kita berdoa dan berdoa bagi musuh-musuh kita, supaya kita mendoakan mereka sadar dan berhenti berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu kemudian mendengarkan firman-Nya, bertobat dan datang bersujud menyembah Dia.
Ketiga, barang siapa menamparkan pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Sikap ini menunjukkan kerelaan mengalami penderitaan demi melawan kejahatan. Jika orang menamparkan pipi-pipi kita, maka hendaklah kita memberikan juga kepadanya pipi kita yang lain. Kemudian, jika seseorang mengambil jubah mereka, maka biarkan ia mengambil baju mereka pula. Keempat, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Di sini, melalui firman-Nya ini, Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita agar hendaknya kita memiliki hati yang legowo, hati yang tulus dan ikhlas. Berikanlah dengan tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang meminta kepada kita. Kemudian, janganlah kita meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan kita atau harta milik kita. Kelima, jika kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Didikan, ajaran dan nasihat dari Tuhan Yesus yang berikut ini juga tak mudah dilakukan. Tuhan Yesus mendidik, mengajar dan menasihati kita bahwa apabila kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka berbuatlah yang baik, lebih baik dan sangat baik lebih dahulu kepada mereka. Alkitab juga mengatakan bahwa jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, lantas apakah kebaikan kita? Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi apa bedanya? Demikian dinyatakan oleh firman-Nya dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33, yang berbunyi, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Keenam, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi-lagi, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasa kita? Apakah kebaikan kita? Sebab semua orang berdosa pun ada kalanya berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Sehubungan dengan itu, baca dan perhatikanlah firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Injil Lukas 6 ayat 33. Tuhan berfirman, "Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lalu, dalam ayat 34, firman Tuhan berbunyi, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?" Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi, menurut ayat firman Tuhan ini, apabila kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain, lalu kita berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, maka apakah jasa kita? Hendaklah kita jangan berharap apapun juga daripadanya. Sebab orang-orang berdosa pun juga meminjamkan sesuatu kepada orang-orang berdosa. Dengan demikian, mereka akan menerima kembali sama banyak. Ketujuh, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sungguh, Tuhan Yesus mengingatkan kita, agar hendaknya kita mengasihi musuh kita. Hendaklah kita menaruh belas kasihan kepada orang yang memusuhi kita. Hendaklah kita menyayangi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Berbuatlah baik, lebih baik, dan sangat baik kepada mereka. Lalu pinjamkan dengan tulus hati dan tidak mengharapkan balasan. Sebab, upahmu akan besar di kerajaan sorga.
Renungkan, apa yang hendak kita lakukan hari ini? Pertama, hindarilah hidup yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Banyak bentuk kejahatan yang muncul di tengah-tengah aktivitas dan hidup keseharian kita, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan bermasyarakat. Tanpa kita sadari, pengaruh lingkungan bisa saja membuat kita berperilaku yang sama dalam menyikap segala yang terjadi. Mengantisipasi kondisi tersebut, kita kembali diingatkan untuk tetap menjaga sikap dan kualitas hidup orang-orang Kristen supaya tidak serupa dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan adalah bukti sikap yang semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam kasih kepada Tuhan dan bagi sesama, semakin melimpah dalam kasih, sehingga mampu mengampuni dan memberi bagi orang lain. Kedua, kita harus terus-menerus melatih sikap hidup kita agar bertumbuh dan semakin dewasa dalam kerohanian menuju kepada kesempurnaan Kristus. Tanda yang tampak pada orang Kristen yang sudah bertumbuh dewasa adalah menghasilkan atau memberi buah dan buah dalam pelayanan, sehingga sikap orang Kristen dewasa akan bersedia menerima tanggung jawab dalam pelayanan untuk saling melayani, baik di dalam jemaat dan kepada semua orang. Contoh sederhana yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sapaan dan sentuhan yang penuh kasih dalam setiap interaksi kita di dalam keluarga, gereja, dan berjemaat. Sikap seperti itulah yang pertama kali tampak dan menjadi dasar dalam sikap yang bertumbuh di dalam kebenaran dan kasih Kristus. Sudahkah tanda itu hidup dan kita lakukan di tengah-tengah keluarga, jemaat dan lingkungan kita? Marilah kita melakukannya. Dengan demikianlah kita telah menunjukkan kebaikan dalam setiap kasih yang memotivasi kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.